Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 PTK akan mempresentasikan materi tentang observasi dalam penelitian tindakan kelas. Saya Fitriani sebagai moderator dan rekan-rekan saya. Yang pertama, Lisa Siantari sebagai penyaji. Yang kedua, Okta Gustina sebagai penyaji. Dan yang ketiga, Niketut Ayu Parnitiasi sebagai penyaji. Fitriani NPM 18160056 akan menjelaskan materi tentang observasi dalam penelitian tindakan kelas. Perlu kita ketahui, apa itu definisi dari PTK? PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan penelitian yang dilakukan pada sebuah kelas untuk mengetahui akibat tindakan yang diterapkan pada suatu subjek penelitian di kelas tersebut. Nah, penelitian tindakan kelas itu juga bisa dikatakan sebagai penelitian yang berkonteks pada kondisi, keadaan, dan situasi yang ada di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang terjadi guna meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Jadi, PTK atau penelitian tindakan kelas itu sendiri merupakan metode ilmiah dalam pengkajian suatu masalah atau cara untuk memperoleh informasi yang nyata, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan apa adanya. Selanjutnya ada metode penelitian tindakan kelas. Metode penelitian itu sendiri merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti untuk melakukan sebuah penelitian. Isi dari metode penelitian menurut Kunandar tahun 2008 halaman 120 sampai 132 yaitu ada setting penelitian. Setting penelitian menjelaskan tentang tempat dan waktu PTK dilakukan serta berapa siklus PTK yang akan dilakukan. Lalu ada persiapan PTK. Dalam persiapan PTK, peneliti menjelaskan standar kompetensi dan kompetensi dasar atau KI dan KD dalam kurikulum 13 yang dijadikan penelitian tindakan kelas. Kemudian ada subjek penelitian. Subjek penelitian ini menjelaskan PTK dilaksanakan di kelas mana dan berapa jumlah siswa yang akan menjadi sasaran dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya sumber data. Sumber data dalam PTK atau penelitian tindakan kelas ini seperti siswa, guru, teman sejawat, dan lain-lain. Lalu teknik pengumpulan data. Dalam PTK umumnya dikumpulkan dua jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan perubahan yang terjadi, baik itu kinerja siswa, kinerja guru, maupun perubahan suasana kelas. Poin selanjutnya, indikator kinerja. Indikator kinerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan penelitian tindakan kelas dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu PBM di kelas. Lalu analisis data yang merupakan tahapan sesudah pengumpulan data. Dalam PTK, analisis dilakukan peneliti sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. Yang terakhir yaitu prosedur penelitian. Ada 3 siklus dalam penelitian tindakan kelas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Siantari. Saya Lisa Siantari dengan NPM 18160078 ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Fitriani. Selanjutnya yaitu indikator kerja. Indikator kerja adalah suatu kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan PTK dalam meningkatkan atau memperbaiki mutu PBM di kelas. Selanjutnya ada analisis data. Tahapan sesudah pengumpulan data adalah analisis data. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis dilakukan peneliti sejak awal. Dalam penelitian tindakan kelas, analisis dilakukan peneliti sejak awal pada setiap aspek kegiatan penelitian. Lalu ada prosedur penelitian. Ada 3 siklus dalam penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada siklus 1 PTK, yang berisi perencanaan adalah persiapan yang dilakukan untuk pelaksanaan PTK. Lalu pelaksanaan tindakan, yaitu deskripsi tindakan yang akan dilakukan. Skenario kerja tindakan perbaikan yang akan dikerjakan dan prosedur tindakan yang akan diterapkan. Lalu, pengamatan atau observasi, yaitu prosedur perekaman data mengenai proses
dan produk dari implementasi tindakan yang dirancang. Lalu, analisis dan refleksi berupa uraian tentang prosedur analisis terhadap hasil pemantauan dan refleksi berkaitan dengan proses dan dampak tindakan perbaikan yang dilaksanakan. Lalu ada siklus 2 PTK yang berisi perencanaan. Tim peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus pertama. Yang kedua ada pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus pertama. Yang ketiga ada pengamatan. Tim peneliti atau guru dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Yang keempat ada refleksi. Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus kedua dan menyusun rencana atau replanning untuk siklus ketiga. Lalu ada siklus 3 PTK. Yang pertama, perencanaan. Tim peneliti membuat rencana pembelajaran berdasarkan hasil refleksi pada siklus kedua. Yang kedua ada pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus kedua. Yang ketiga ada pengamatan. Tim peneliti atau guru dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Lalu ada yang keempat, refleksi. Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan melaksanakan tindakan atau treatment tertentu. Terima kasih, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Okta Agustina. Hasil refleksi pada siklus kedua. Yang kedua ada pelaksanaan. Guru melaksanakan pembelajaran berdasarkan rencana pembelajaran hasil refleksi pada siklus kedua. Yang ketiga ada pengamatan. Tim peneliti atau guru dan kolaborator melakukan pengamatan terhadap aktivitas pembelajaran. Lalu ada yang keempat, refleksi. Tim peneliti melakukan refleksi terhadap pelaksanaan siklus ketiga dan menganalisis serta membuat kesimpulan atas pelaksanaan pembelajaran yang telah direncanakan dengan melaksanakan tindakan atau treatment tertentu. Terima kasih, bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Okta Agustina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Agustina. Di sini saya akan menjelaskan materi di makalah kami pada poin 9, yaitu tentang personalia penelitian, di mana sebutkan tim peneliti yang terlibat dalam penelitian tindakan kelas yang disertai dengan rincian dan beban tugas masing-masing anggota PTK. Yang pertama, kita terlebih dahulu membuat sebuah tabel yang dimana isi tabel tersebut yaitu seorang peneliti dan seorang mitra. Di makalah kami ada di halaman 9, yaitu contoh tabel personalia penelitian, di mana tabel tersebut berisi tentang sebuah tim penelitian tindakan kelas atau PTK, yang itu guru sebagai peneliti atau pelaksanaan, kemudian kolaborator ataupun mitra. Di sini yang pertama yaitu guru sebagai peneliti atau pelaksana. Di sini tugasnya dia meneliti seorang siswa yang ada di sekolah tersebut, bukan meneliti sekolahnya. Kisaran waktu seorang peneliti ini ataupun guru ini kurang lebih 10 jam dalam per minggunya. Selanjutnya yaitu kolaborator ataupun mitra. Di sini tugasnya kolaborator ataupun mitra ini dia membantu seorang peneliti ini atau seorang guru ini dalam melaksanakan tugasnya. Bisa disebut juga sebagai asisten dalam peneliti ini, di mana dia dapat membantu menyelesaikan tugas guru sang peneliti ini atau pelaksana ini. Kisaran waktu yang didapatkan oleh mitra ini kurang lebih 5 jam dalam per minggunya. Selanjutnya yaitu rencana pembiayaan. Rencana pembiayaan ini berupa uraian yang mengungkapkan semua biaya yang diperlukan untuk melakukan penelitian tindakan kelas ataupun PTK. Rencana pembiayaan PTK ini akan lebih baik bila ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga akan lebih mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan.
Rencana pembiayaan digunakan sebagai transparansi penggunaan biaya penelitian dan mengarahkan peneliti agar berhati-hati dalam mengeluarkan biaya penelitian. Juga digunakan sebagai mempertanggungjawabkan kepada sponsor atau pihak yang memberikan dana penelitian ini. Setelah saya menjelaskan tentang rencana pembiayaan, di sini di makalah kami pada halaman 10, di situ ada contoh tabel tentang rencanaan pembiayaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu ada jenis penggunaan, jumlah, dan keterangan memberikan dana penelitian ini. Setelah saya menjelaskan tentang rencana pembiayaan, di sini di makalah kami pada halaman 10, di situ ada contoh tabel tentang rencanaan pembiayaan PTK atau penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama itu ada jenis penggunaan, jumlah, dan keterangan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa rencana pembiayaan pada PTK. Yang pertama yaitu jenis penggunaan misalkan pada fotokopi. Jumlah fotokopi ini mengeluarkan biaya misalkan sebesar 20.000. Nah, keterangannya buat apa saja uang 20.000 itu? Keterangannya di fotokopi itu ada beberapa lembar kertas ataupun lembar rincian pembiayaan yang telah difotokopi. Nah, di situ kita terahkan hasil ataupun biaya yang telah kita keluarkan, kemudian kita cantumkan pada tabel tersebut. Selanjutnya ada seminar. Pada seminar ini misalkan rencana pembiayaannya itu dikeluarkan sebesar 100.000. Kemudian keterangannya untuk apa aja dan digunakan untuk apa saja. Pengeluaran pembiayaan seminar yang berjumlah 100.000 itu misalkan keterangannya itu kita taruh di tabel sebagai untuk perlengkapan pada seminar, untuk membeli konsumsi untuk para seminar, dan sebagainya. Di sini ada catatan, rencana pembiayaan ini dicantumkan apabila kegiatan PTK dibiayai oleh pihak lain ataupun sponsor. Kemudian selanjutnya yaitu rencana kerja. Rencana kerja berupa urutan-urutan kerja mulai dari awal kegiatan sampai penyusunan laporan PTK. Urutan kegiatan tersebut mencakup jenis kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan kapan akan dilaksanakannya. Rencana kerja ini berfungsi untuk mengarahkan peneliti agar penelitian dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, di makalah kami pada halaman 10 di situ ada contoh rencana kerja PTK pada tabel. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang rencana kerja penelitian tindakan kelas di tabel yang ada di makalah kami. Pada yang pertama itu penyusunan proposal, yang selanjutnya ada pelaksanaan siklus 1, pelaksanaan siklus 2, dan pelaksanaan siklus 3. Pelaksanaan siklus 1 ini misalkan dilakukan pada bulan 1, kemudian dilaksanakannya pada bulan 3 ataupun bulan 4. Selanjutnya ada tabulasi dan analisis data. Setelah kita melaksanakan siklus 1, 2, dan 3, di sini kita akan menganalisis data. Menganalisis data ini kita akan dilakukan atau dilaksanakan misalkan pada bulan 4 ataupun bulan 5. Selanjutnya ada penyusunan laporan PTK, seminar hasil PTK, perbaikan laporan PTK, dan penjilitan. Itu pun dilakukan sama seperti yang saya jelaskan pada tabel di awal-awal tadi. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Di sini daftar pustaka itu disusunkan berdasarkan abjad, nama pengarang, ataupun penulis. Dalam penyusunan daftar pustaka tersebut dapat digunakan menggunakan model MILA atau Modern Linguist Association. Model ataupun model APA atau American Psychological Association, atau model lain yang bisa digunakan oleh masyarakat akademik. Gunakan referensi terbaru, dan referensi yang dimasukkan dalam daftar pustaka hanyalah referensi yang digunakan untuk PTK.
Prinsip penyusunan daftar pustaka model APA atau American Psychological Association adalah sebagai berikut. Yang pertama, baliklah semua nama pengarang dan gunakan nama inisial. Bila ada 2 atau 3 pengarang, gunakan tanda dan. Pisahkan nama dengan koma. Susun daftar sesuai alfabet. Yang selanjutnya, sebutkan semua nama pengarang. Jangan menggunakan DKK. Selanjutnya, tempatkan tahun penerbitan segera telah nama pengarang. Garis bawahi judul dan subjudul untuk buku. Pakai huruf besar untuk nama judul dan subjudul lainnya, semua huruf kecil. Contoh misalkan Patterson, F, titik, koma, dan Linden, koma, E, titik, buka kurung, setahun 1980, tutup kurung, titik, The Education of Coco, New York. Nah, di sini bisa Anda lihat pada makalah kami di halaman 11. Kemudian setelah kita menuliskan daftar pustaka, di sini kita memberikan lampiran ataupun hasil penelitian kami ataupun dokumentasi yang telah diteliti. Saya Nikita Paritiasi, NPM 18160086. Di sini saya akan bacakan materi tentang prosedur penelitian tindakan kelas. Dalam pelaksanaan penelitian tindakan kelas, langkah atau prosedur umum yang dapat dilakukan yang pertama, pengembangan atau penetapan fokus masalah penelitian, yang kedua, perencanaan tindakan perbaikan, yang ketiga, perencanaan tindakan perbaikan, observasi dan interpretasi, yang keempat, analisis dan refleksi, yang kelima, perencanaan tindak lanjut. Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah tersebut akan diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan penetapan fokus masalah penelitian. Merasakan adanya masalah. Permasalahan tersebut dapat bersumber dari siswa, guru, bahan ajar, kurikulum, hasil belajar, dan interaksi pembelajaran. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah. Pada tahap ini penting dilakukan untuk menghasilkan gagasan-gagasan awal mengenai permasalahan aktual yang dialami guru di kelas, sehingga dari gagasan tersebut guru dapat berbuat sesuatu untuk memperbaiki keadaan dengan menggunakan PTK. Yang ketiga, analisis masalah. Setelah memperoleh banyak masalah melalui proses identifikasi, maka selanjutnya melakukan analisis terhadap masalah tersebut untuk menentukan cara mengatasinya. Kemudian yang keempat, perumusan masalah. Setelah menetapkan fokus penelitian, maka perlu melakukan perumusan secara lebih jelas, spesifik, dan operasional. Bagian yang kedua yaitu tentang perencanaan tindakan. Yang A, perumusan atau formulasi solusi dalam bentuk hipotesis tindakan. Yang ke B itu agar dapat menyusun hipotesis tindakan dengan tepat, maka peneliti dapat melakukan yang pertama, kajian teoritik di bidang pembelajaran, yang kedua, kajian hasil penelitian yang relevan, yang ketiga, diskusi dengan teman sejawat, yang keempat yaitu kajian pendapat para pakar, yang kelima, merefleksi pengalaman sendiri sebagai guru. Yang C itu analisis kelayakan hipotesis tindakan. Peneliti perlu mengkaji kelayakan hipotesis tindakan. Hipotesis harus diuji secara empirik. Ini berarti bahwa implementasi tindakan yang dilakukan maupun dampak yang diperolehnya harus dapat diamati oleh guru selaku peneliti. Bagian yang D, persiapan tindakan. Hal yang perlu dilakukan yaitu yang pertama, membuat skenario pembelajaran, yang kedua, mempersiapkan fasilitas atau sarana pendukung yang diperlukan, yang ketiga, mempersiapkan cara merekam dan menganalisis data, yang keempat, melakukan simulasi pembelajaran tindakan atau jika dipandang perlu. Kemudian bagian yang ketiga, pelaksanaan tindakan observasi dan interpretasi. Yang A itu melaksanakan tindakan. Setelah semua kegiatan persiapan selesai, maka skenario tindakan perbaikan yang telah direncanakan kemudian dilakukan dalam situasi nyata. Kemudian yang B, observasi dan interpretasi.
Observasi merupakan upaya untuk merekam segala peristiwa atau kegiatan yang terjadi selama tindakan perbaikan itu berlangsung dengan atau tanpa alat bantu tertentu. Kemudian C. Diskusi balikan. Sebaiknya dilakukan tidak perlu lama dari waktu observasi. Bertolak dari rekaman data yang telah dibuat oleh pengamat, diinterpretasikan bersama dua antara pelaku tindakan perbaikan dan strategi perbaikan untuk menentukan perencanaan selanjutnya. Kemudian bagian keempat, analisis dan refleksi. Yang A, analisis data, adalah proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengorganisasikan secara urut atau sistematis dan rasional untuk menampilkan bahan-bahan yang dapat digunakan untuk menyusun jawaban terhadap tujuan PTK. Kemudian yang ke B, refleksi, merupakan upaya untuk mengkaji terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai tujuan sementara dan untuk menentukan tindak lanjut dalam rangka mencapai akhir. Hasil refleksi digunakan untuk menetapkan langkah-langkah lebih lanjut dalam upaya mencapai tujuan PTK yang ditetapkan. Kemudian bagian kelima, perencanaan tindak lanjut. Jika masalah yang diteliti belum tuntas atau belum memuaskan, maka peneliti tindakan kelas harus dilanjutkan pada siklus 2 dengan prosedur yang sama seperti siklus yang ke-1, yaitu perumusan masalah, perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan interpretasi, dan analisis refleksi. Dan jika siklus 2 permasalahan telah terselesaikan atau hasil sudah memuaskan, maka tidak perlu dilanjutkan ke siklus ketiga. Namun jika pada siklus kedua masalahnya belum terselesaikan atau hasilnya belum memuaskan, maka perlu dilanjutkan dengan siklus ketiga dan seterusnya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan selamat siang. Terima kasih.